Muliakan Ketua Yayasan Masjid Baitul Ma'mur, yang saya muliakan para sesepuh penasehat Masjid Baitul Ma'mur, yang saya muliakan Ketua Amaliyah Ramadan Masjid Baitul Ma'mur dan jajarannya semuanya yang ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan Amaliyah Ramadan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Berterima kasih kehadirat Allah yang telah memberikan banyak kesempatan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, hingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat tersebut. Satu ayat yang telah tertulis di dalam Al-Quran tentang nikmat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini sebagai motivasi kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah, karena Allah telah menyindir kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian sesekali saja mau menghitung-hitung nikmat Allah, satu nikmat saja, maka la tuhsuha, tidak akan mampu kalian menghitung nikmat tersebut. Artinya bersyukur itu, kalau boleh saya sederhanakan, adalah berterima kasih kepada Allah. Kenapa harus berterima kasih kepada Allah? Banyak hal alasan untuk kita berterima kasih kepada Allah. Karena Allah terlalu banyak berjasa kepada kita. Kalau kita, ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang menghutangi kita saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang kemudian kita pinjam uang tanpa syarat, tanpa jaminan, kok mudah ngutangi pada kita berterima kasih nggak sama beliau? Kira-kira kita seneng nggak sama orang tersebut? Ada orang ketika kita butuh tidak minta, ya, hutang, padahal hutang itu wajib bayar. Orang tersebut menghutangi kita, padahal kita nanti wajib bayar. Kira-kira kita berterima kasih enggak kepada orang tersebut? Berterima kasih, karena kalau enggak berterima kasih nanti enggak dihutangi lagi. Ya tidak? Padahal ini hutang. Yang hutang itu wajib bayar. Bayangkan orang yang jasanya hanya mengutangi kita, itu kita bisa berterima kasih kepada orang tersebut tanpa diminta terima kasih. Kamu harus berterima kasih sama saya, enggak usah. Kita pasti berterima kasih kepada orang tersebut, padahal cuma menghutangi. Dan itu kita enggak pernah ditausiahi, tidak pernah diceramai bagi saudara-saudara yang hutang harus berterima kasih kepada yang hutang. Enggak usah. Pasti dengan sendirinya, kalau akal kita sehat, hati kita waras, pasti kita berterima kasih. Bayangkan, waras tidak, sehat tidak akal kita, Allah yang bukan menghutangi kita tapi memberi kita tanpa minta balasan apapun kepada kita. Allah memberikan nafas kepada kita. Pernahkah kita disuruh mengembalikan nafas itu? Allah memberikan sehat kepada kita. Pernahkah Allah minta kembalikan sehat yang aku beri? Tidak pernah.
Tapi kenapa kita harus ditausiai, diceramai, diayati dulu baru kita bisa berterima kasih kepada Allah? Mungkin hati kita sedang tidak waras, akal kita belum bisa mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita susah berterima kasih kepada Allah. Bayangkan, sesekali makna syukur ini saya sampaikan di pertemuan halal bihalal ini agar kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan kita berterima kasih kepada sesama kita yang telah kita berhubungan sosial kepada saudara-saudara kita. Artinya kita bisa ambil contoh orang yang berbuat baik kepada kita tanpa kita disuruh berterima kasih. Pasti kalau hati kita baik akan berterima kasih kepada orang tersebut. Lebih tingkatnya lagi, orang yang paling berjasa di dunia ini adalah orang tua. Orang tua itu adalah orang yang paling berjasa. Ya kan? Kita ini kan wajib menghormati orang tua. Kita wajib patuh dengan orang tua. Kita wajib hormat sama orang tua. Kenapa kita wajib hormat? Karena banyak jasanya kepada kita. Yang mengandung, yang melahirkan, yang mencari nafkah. Ingat, kewajiban kita taat kepada orang tua itu kewajiban mutlak. Dari sisi agama, dari sisi sosial, itu kewajiban yang sudah mengalir, wajib secara mutlak. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat, semuanya sepakat hormat dan ta'zim kepada orang tua itu hukumnya wajib. Kenapa bisa wajib? Karena orang tua banyak jasanya kepada kita. Jasanya apa? Mengandung, menyusui, cari nafkah kerja. Kalau yang kepada orang tua saja kita wajibnya mutlak, maka sungguh berterima kasih kepada Allah, ta'zim kepada Allah, nurut pada Allah lebih wajib lagi. Kenapa? Karena jasanya orang tua tidak sebanding dengan jasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu-ibu ini kan kalau suami istri itu kan tugasnya mengandung, tidak menciptakan kandungan itu. Ya atau tidak? Ibu-ibu, bapak-bapak ini yang sudah merasakan hamil kemudian punya anak, itu kan tugasnya hanya mengandung, tidak menciptakan kandungan itu. Lebih berat mana? Menciptakan kandungan atau mengandung? Ngandung gampang, digembol begini gampang. Menciptakan ini, siapa yang bisa menciptakan kandungan itu? Pak Ustadz, kan bapaknya yang bikin. Tidak bikin, cuma main-main saja itu. Ayo, pernah enggak? Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu kan cuma main-main saja. Tiba-tiba jadi anak, jadi kandungan. Lebih berjasa mana kira-kira? Yang menciptakan kandungan itu atau yang mengandung? Yang menciptakan. Maka tentunya tanpa harus diperintahkan, sebenarnya kita wajib lebih tunduk dan patuh kepada Allah daripada tunduk kepada orang tua. Tapi Allah tidak ego, tapi Allah tidak mengandalkan kedikdayaannya. Tetap walaupun saya yang lebih jasa, kata Allah, walaupun saya menciptakan, tapi bagaimanapun kamu harus hormat sama orang tua, karena orang tuamu menjadi asbab kamu lahir. Ini yang disebut oleh Pak Ketua tadi, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau Allah boleh ego, kamu gak perlu terima kasih sama orang tua, harus terima kasih sama Allah, sama saya. Karena orang tuamu itu cuma saya titipi saja. Ayo, anak itu anaknya kita, anaknya bapak-bapak ibu sekalian, atau titipan dari Allah? Ayo, yang berani bilang anak saya, nanti saya tes uji kelayakan menjadi kepemilikan. Saya tanya satu persatu, layak enggak anak itu menjadi miliknya sampean semuanya?
Anak itu loh, anak yang sampai gendong, sampai tangisi, sampai sekolahkan, itu titipan atau punyanya sampean? Ayo sepakat, biar cepat ini Bu, 10 menit. Titipan kan? Titipan. Di mana-mana barang titipan itu tidak pernah jadi milik. Tidak pernah jadi milik wong dititipi. Andaikan tukang parkir itu punya kepemilikan, sama titip, nggak boleh diminta. Loh ini kan punya saya. Loh nggak bisa. Di mana-mana kaidahnya orang yang dititipi selamanya dititipi. Tapi Allah ini baik, sekalipun dia cuman saya titipi, kamu harus berterima kasih kepada orang yang saya titipi. Itu pentingnya manusia itu diajari adab oleh Allah. Bahkan dalam satu keterangan, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah, kalau mau tahu ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Padahal sebenarnya jasanya orang tua dibanding jasanya Allah nggak ada apa-apanya. Ini maksudnya adalah bagaimanapun kamu harus hablum minallahnya bener, hablum minannasnya juga harus bener. Oleh karenanya itu, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita betul-betul berterima kasih kepada Allah yang banyak jasa kepada kita semua, sehingga kita dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, insya Allah kita akan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa harus ada halal bihalal? Ya tadi Pak Ketua Ramadan juga menyampaikan, kalau jamaah Baitul Ma'mur itu ada sekitar berapa? 500 atau berapa? Sekitar 500 kakak ya. Itu kalau silaturahim dibatasi Lebaran, kalau di Papua ini Lebaran cuma 2-3 hari. Kalau di Jawa sana bisa 7 hari. Itu kalau 2 hari atau 3 hari harus silaturahim 400 orang. Sementara 1 orang harus makan opor, makan ayam, makan bakso. Kira-kira selesai atau tidak itu? Bayangkan, kita ini kalau Lebaran kan budayanya orang Indonesia itu kan datang minimal opor lah. Kalau nggak opor apa bakso. Lah ibu sudah hafal. Kalau 1 orang harus makan opor dan sunnahnya silaturahim itu harus makan. Nggak boleh saya sudah kenyang, itu nggak boleh. Itu nyinggung perasaan yang nyugui. Bayangkan kalau 1 hari minimal 4 silaturahim, 3 hari kita baru dapat 12. Itu sudah, perut ini sudah campur opor, bakso, soto, sama kondro. Kira-kira perut sampean beledos atau enggak? Di lain waktu juga, mungkin waktunya terbatas, juga kita setengah mati Pak, silaturahim. Makanya setiap masjid, sekolah, kantor ngadakan halal bihalal. Di antara maksudul a'dham, kalau dalam agama itu ada maksud a'dham. Secara teks agama tidak ada, tapi ada tujuan di dalam kegiatan tersebut. Maksudul a'dham, maksud besar dari halal bihalal adalah agar kita bisa saling bertemu, bertatap muka, bisa saling memaafkan. Kan enak satu paket. Misalkan hari ini makanannya rawon, sudah rawon saja selesai kan, sudah dapat berapa orang ini? Ada hadir 100 lebih ini. Loh, 1 hari bisa dapat 100 orang. Berarti halal bihalal. Cukup 1 menu, 1 jam dapat 400 orang. Mudah atau mudah? Makanya halal bihalal ini budaya yang sangat disenangi orang Indonesia, gampang. Orang Indonesia begini, nih banyak suku. Saya orang Jawa, beliau orang Sulawesi, ada orang Maluku. Bisa guyup kayak gini. Kenapa bisa seperti itu? Ini barokahnya silaturahim, juga barokahnya halal bihalal. Oleh karenanya itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita 2 hal yang bisa kita kerjakan malam ini. Hablum minallah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan sehat oleh Allah, kita diberikan kemampuan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk memakmurkan masjid, untuk jamaah di masjid.
untuk macam-macam ibadah. Yang kedua, hablum minan nasnya kita bisa silaturahim, yang dengan silaturahim itu insya Allah menjadi asbab ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disepelekan. Kata beliau tadi, nggak cukup munajat ibadah mahdhah, itu nggak cukup. Ini bukan kata beliau, bukan kata saya, tapi Al-Quran. Kalau sesekali kita pengen tahu isinya Al-Quran, Al-Quran itu mensifati dua hal orang takwa yang permanen. Satu sisi Allah menyebutkan orang takwa itu adalah menjaga hubungan hablum minallah, dibahas itu. Satu sisi, siapa orang yang takwa? Allah tidak menyebutkan yang taat sama saya, tidak. Allah bahas di situ khusus dia perbaiki hubungan dengan manusia. Ini bentuk adab yang diajarkan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, ibu-ibu pasti hafal kalau ada tahlil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Allah mensifati orang yang takwa di surat Al-Baqarah yang surat ayat pertama ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang takwa satu sisi Allah sebutkan orang yang iman kepada Allah, orang yang mengerjakan sholat. Ini hablum minallah. Asli di situ hudal lil muttaqin. Quran itu bisa menjadi pedoman, petunjuk, juklah, SOP, macam-macam lah boleh disebut, menjadi landasan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang iman kepada Allah, orang yang menjalankan sholat. Itu satu sisi. Ini tidak sempurna kalau tidak membaca ayat yang lain. Allah mensifati orang yang takwa di surat yang lain yang dibaca oleh qari tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ada satu tempat yang sangat mulia yang disediakan oleh Allah untuk orang yang takwa. Ada namanya surga. Surga itu bahasanya begini, tempat kemuliaan yang memang sengaja disediakan oleh Allah bagi orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan tempat yang mulia ini dan disediakan bagi orang yang takwa, siapa orang yang takwa di ayat ini? Bukan orang yang sholat, bukan orang yang baca Quran, bukan orang yang zikir, bukan orang yang ke masjid, bukan. Tapi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Pertama, orang yang rajin sedekah. Orang yang rajin memberi, terutama orang yang tidak punya. Itu tidak ada di situ yang baca Quran, yang sholat tahajud, puasa, tidak ada di sini. Ini ayat Al-Quran. Ini Allah mengajarkan kita, dan Allah menyebutkan surga ini aku sediakan bagi orang yang takwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu satu. Kira-kira sedekah ini sama Allah atau sama manusia? Ibu-ibu, sedekah itu sama Allah atau sama manusia? Sama manusia. Niatnya karena Allah, tapi sedekahnya kepada manusia. Beda dengan sholat, baca Quran, zikir, itu memang untuk Allah. Kalau ini untuk manusia. Ini pertama. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang senang menahan emosi. Kira-kira menahan emosi ini hubungannya dengan manusia atau dengan Allah? Manusia. Kita sama Allah mau emosi bagaimana? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang sering nahan emosi. Menahan emosi dari siapa? Dari kedzaliman manusia. Manusia ini tidak ada kaitannya dengan Allah, manusia. Orang yang sering menahan emosi karena kita ini kumpul orang banyak, mau di masjid kah, mau di kantor, pasti namanya orang banyak ada gesekan-gesekan. Kalau orang bisa menahan emosi, insya Allah baik-baik saja. Menahan emosi itu karena ulah manusia atau ulah Allah? Ulah manusia. Itu disebut hablum minan nas. Itu. Yang berikutnya adalah wal afina 'anil nas.
Orang yang berpredikat takwa di ayat ini adalah orang yang sering memaafkan kesalahan manusia. Ada di situ teksnya. Wal afina, yaitu orang-orang yang memaafkan an-nasa kepada manusia lagi. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan hanya memaafkan, ada orang yang berbuat salah kepada kita, sebelum minta maaf kita yang datang duluan, Allah malah lebih segan kepada orang tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang berbuat baik. Siapa? Orang yang di atas ngempet emosi, orang yang di atas memaafkan. Siapa itu? Orang yang ketika disakiti, orang yang menyakiti belum minta maaf, dia datang duluan minta maaf. Itu namanya al-muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kaitannya manusia semua. Alladzina yunfiquna fis sarra shadaqah, sama manusia. Wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi sesama manusia ditahan. Bikin jengkel. Ini pengurus banyak aturan begini kan jengkel itu. Begini ibu-ibu begini. Tahan emosinya. Kalau kita bisa menahan emosi yang sebenarnya kita boleh emosi. Secara agama kita diperbolehkan untuk marah, tapi kita tidak marah, maka kita punya derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang berat. Yang lebih berat lagi adalah afina 'anil nas. Kalau memang ada orang yang tidak bisa menahan emosi sampai terjadi marah, maka tugas kita yang berikutnya adalah ya sudah, maafkan saja enggak apa-apa. Maafkan saja enggak apa-apa. Yang berikutnya, kalau dia memang salah dan mestinya minta maaf, kalau mau makom yang tinggi lagi di antara ini adalah sebelum dia minta maaf, datangi, kamu yang maafkan. Ini yang disebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang. Bukan hanya Allah menjelaskan orang yang takwa begini, tidak. Allah sangat cinta dengan orang yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik di sini? Orang yang ketika disakiti, orang yang menyakiti belum minta maaf, dia duluan yang memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. 4 contoh ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga halal bihalal ini, kalau memang kita terpaksa masih ada dongkol, paksakan juga. Kalau kita belum bisa memaafkan, minimal jangan emosi. Ayo diluangkan. Keluar tempat ini, saya tanya kepada bapak ibu, kira-kira yang masih punya sakit hati, dongkol, ikhlas gak kira-kira malam ini? Ikhlas ya? Insya Allah kita masuk orang-orang yang akan dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ngaji singkat saya malam ini. Intinya adalah hablum minallah itu termasuk predikat muttaqin. Tidak kalah pentingnya hubungan manusia ternyata bisa mengangkat derajat kita untuk menjadi orang yang muttaqin. Hablum minallah, hablum minan. Semoga menjadi keterangan yang barokah dan manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada bahasa saya yang kurang bisa dipaham. Dulu saya masih kuliah sering sholat di sini, masjidnya tambah bagus, tambah masya Allah. Saya panggil tadi cari masjidnya di mana ini. Oh ternyata ini lebih lama tidak ke sini. Saya tugas di Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah, saya juga niat silaturahim. Saya tidak niat menasihati jenengan, tidak. Saya cuman ada ayat yang mungkin dulu saya pernah ngaji, ya saya sampaikan bukan sebagai tausiah, tapi sebagai cerita. Barangkali cerita ini manfaat buat kita semua. Insya Allah nanti kita silaturahim. Yang laki-laki nanti musafahah, nanti yang perempuan juga musafahah. Insya Allah keluar dari tempat ini hati kita akan lapang dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Semoga dari awal hingga akhir semua yang berpartisipasi untuk melancarkan kegiatan di malam hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma ya muyassir al-umur yassir lana umurana wa la tu'assir alaina rabbana tammim lana bil khair. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka
ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح لنا قلوبنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada bahasa saya yang kurang bisa dipaham atau kurang bisa dimengerti, mohon maaf. Akhirul kalam.